bid'ah. Maulid amun memang maulid ini perayaan karena bentuk cinta maka naik para sahabat dengan yang maulid belian cinta kita kepada Nabi dibandingkan dengan sahabat. Kalau kita mengatakan Nabi tidak mengingat, Nabi tidak menghormati kelahirannya, ini keliru. Katakan saya tidak mendapat bagian apapun kecuali saya diberikan sedikit air minum gara-gara saya menyelamatkan atau membebaskan Suhaib Maulid. Ini biasa salah satu ulamanya adalah bebas. Karena saking bongongnya dengan lombok lahir niki, jadi amun kesuruh si guruna, kecontohan si guruna niki, dia sempat bakat doang. Nabi dalilna gawinnya dek lain si Nabi si badak dan tiang niki kasuan senang Nabi Rina mana sampai bagatuan marah niki sehingga dia hanya melaksanakan doa. Nah begitu arak dengan beketuan dek iya yang ngumbe yang kode gawe sini bingung dia. Ya, ini ngajar tiang si gurun tiang lain, gurun dah belum tentu nak kenal. Saya ingat lihat Al-Quran, lihat hadis, lihat lain Nabi si ajaran si gurun dan niki. Jadi bingung. Sehingga banyak yang biasa dikerjakan di kampung-kampung niki menjadi hilang. Padahal itu sesuatu yang baik. Dan guru yang ajarkan kita dulu niki tiang yakini dia tidak dia ngawang-ngawang ngajar kita, tidak dia ngawang-ngawang. Nah sekarang misal tentang maulid, setiap datang bulan Rabiul Awal media sosial ribut tentang maulid, tentang pendapat orang mengatakan maulid bid'ah. Maulid amun memang maulid ini perayaan karena bentuk cinta maka naik para sahabat dengan yang maulid belian cinta kita kepada Nabi dibandingkan dengan sahabat macam-macam. Nah sehingga dia sekarang tidak mau kita berdebat bapak-bapak ibu-ibu tiang, cuma supaya peluru tahu saja. Yang pertama, kalau kita mengatakan Nabi tidak mengingat, berbeda niki merayakan sama mengingat. Jadi kita fokus dulu kepada mengingat niki. Kalau kita mengatakan Nabi tidak mengingat hari lahirnya atau kelahirannya, niki keliru. Sekali lagi, kalau kita mengatakan Nabi tidak mengingat, Nabi tidak menghormati kelahirannya, ini keliru. Karena Nabi ketika ditanya, niki hadisnya Muslim, niki hadisnya sahih. Di Sahih Muslim bisa ditemukan. Wa su'ila an saumi yaumil isnain, dan ditanyalah Nabi tentang puasa hari Senin. Kenapa berpuasa hari Senin maksudnya? Qala, beliau menjawab, zaka yaumu wulidtu fihi. Hari Senin, hari ini yang demikian hari adalah hari aku dilahirkan. Artinya bisa dipahami di sini bapak-bapak, ibu-ibu tiang, Nabi mengingat hari lahirnya.
Walaupun ulama akan berbeda memahami hadis niki. Sehingga sebenarnya mun level-level taitan niki tidak bisa kita langsung ngambil hukum niki langan Quran hadis. Harus kaul ulama langan teh. Oh ni lain Imam Syafi'i, oh ni yang bona dengan tawak lain niki gurun tiang lina. Sebenarnya niki aturannya memang niki. Aunara dengan ketentuan apa dalilnya ini langsung nyebut Al-Quran hadis niki bukan derajat kita. Karena kita jangankan maksudnya, makna yang terkandung, sang artinya pun salah ikan arti yang melurus. Maka orang-orang tua kita dulu luar biasa, dia ngikuti aturan, ling gurun tiang ngajar tiang, karena bukan derajat kita ngambil. Nah, tetapi ini supaya kita tidak berdebat. Kalau menurut Imam Niling itu mungkin sebagian mengatakan, oh saya tidak ngikuti imam itu. Nah, kita pakailah hadisnya. Jadi ada hadis sahih mengatakan ketika ditanya Nabi kenapa puasa hari Senin, maka Nabi menjawab ini hari kelahiranku. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini bisa dijadikan dalil untuk memperingati Maulid. Sebagian ulama mengatakan oh tidak bisa. Kalau ini dijadikan dalil untuk memperingati Maulid, seharusnya kita kalau memperingati Maulid itu puasa juga dong caranya. Ada juga mengatakan bukan. Jadi Nabi puasa pada hari Senin itu tidak semata-mata karena dia dilahirkan, tetapi itu menunjukkan betapa mulianya hari Senin itu. Karena hari Senin juga Nabi itu adalah hari beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Tidak semata-mata hari kelahirannya. Kita akan berdebat kepada maknanya. Tetapi secara polosnya Nabi ditanya kenapa puasa, Nabi bilang ini hari kelahiranku. Berarti poinnya semua akan sepakat Nabi nginget hari lahirnya. Poinnya Nabi nginget tak hari lahirnya? Ngingat. Niki yang pertama. Jadi ketemu sudah niki. Poinnya pokoknya misalnya mungkin cidang pada Maulid Nabi lek suku hadis tersebutan ia ingatna masih jelo lahirna. Dalam hal mengingat hari lahir. Niki yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah sahabat juga mengingat hari lahir Nabi? Mengingat. Sahabat yang paling meniru Nabi puasa juga Senin Kamis. Artinya sahabat juga mengingat hari kelahiran Nabi. Niki yang kedua. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan tradisi kita niki bapak-bapak, ibu-ibu? Setiap bulan Rabiul Awal kita sama-sama dengan Nabi. Nabi mengingat hari lahirnya, beliau berpuasa. Sekarang kita mengingat juga hari kelahiran Nabi. Gimana ini dengan kita roa, ngundang batur, malah ada yang bikin lomba-lomba. Lagi-lagi kalau kita pakai kata ulama ini, bisa jadi ulama itu bukan ulamanya orang yang tidak membolehkan. Maka kita ambil sekarang dalam Al-Quran. Dalam surat Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bifadlillah wa birahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Katakan olehmu wahai Muhammad,
Sampaikan kepada umatmu wahai Muhammad, bifadlillah, kalau dia mendapatkan kemuliaan, kalau dia mendapatkan keuntungan, kalau dia dianugerahi sesuatu yang dia cita-citakan, wa birahmatih, kalau dia untung dapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, lama ngidam-ngidamkan anak dapat anak, lama ngidam-ngidamkan datang jodohnya, datang jodoh terbaik bagi dia, fabizalika falyafrahu, maka dengan fadilah yang diberikan Allah, rahmat yang diberikan oleh Allah, hendaklah mereka berbahagia. Ya kan kita dikasih rahmat, dikasih kemuliaan, ya nyocok kita berbahagia. Lalu apa hubungannya dengan memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Bisa kita ditanya, apa hubungan Anda dapat kemuliaan, Anda dapat rahmat, lalu Anda berbahagia dengan Anda memperingati maulid? Sangat erat hubungannya. Karena amun kita bapak-bapak tericanin beriang anak di darah jaminan anak tadi bau menjauh kita nih surga, darah jaminan. Malah arah dengan gara-gara anaknya dalam neraka, arah dengan gara-gara anaknya sida nama, arah dengan gara-gara anaknya bangkrut usaha. Padahal ketika mendapatkan anugerah ini luar biasa bahagianya. Kita dianugerahi anak yang belum tentu bisa selamatkan kita, kita bahagia luar biasa. Lalu apa hubungannya dengan kebahagiaan kita kelahiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah pasti bisa selamatkan kita. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki sudah pasti akan memperhatikan kita. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menghendaki kesuksesan dunia akhirat bagi kita. Lalu apakah kita tidak lebih bahagia menyambut kelahirannya? Anak aja yang belum tentu bisa selamatkan kita, kita bahagia. Dan rahmat terbesar kita itu adalah dengan diutusnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke dunia ini. Tidakkah kita bahagia? Nah, itu yang ketiga tadi terkait dengan kebahagiaannya. Lalu bagaimana dengan ekspresi, cara mengekspresikan bahagia ini? Inilah yang perlu kita diskusikan. Amun mengingat hari lahir sebenarnya selesai, itulah Nabi tidak memperingati. Oh, kalau mengingat poinnya Nabi juga mengingat, sahabat juga mengingat. Kalau bahagia poinnya Allah suruh kita bahagia dengan kelahiran Nabi, dengan diutusnya Nabi disuruh kita bahagia. Nah, yang perlu sama-sama kita diskusikan, perbaiki kalau ada yang salah adalah ekspresi kebahagiaan. Dan ekspresi kebahagiaan itu adalah subjektif sifatnya masing-masing dengan iklim kreasi. Di sana kita bisa saling salahkan. Ada orang ekspresi kebahagiaannya setiap maulid, misal undang sahabatnya, kasih makan. Ini kebaikan. Dianjurkan kita niki untuk berbagi dengan sesama. Amun miskin sedekah arana, amun sugih tuan guru undang ke hadiah arana. Dan keduanya ini dianjurkan. Memberi sedekah dan memberi hadiah dianjurkan. Amun protes kok amun roh maka tuan guru doang undang dah.
Apalagi dia drinking ke, kalau belahan itu kan, kalau belah balik, yaitu ekspresi kebahagiaan karena ada orang dihormati, hadiah namanya. Pelumbu undang kami niki bapak-bapak, ibu-ibu, bukan sedekah tapi hadiah. Tiang bayang hadiah gurun tiang undang gurun tiang. Ini ekspresi dan ini bagus. Ada ekspresi kebahagiaannya dengan bikin lomba. Anak-anak jadi belajar azan, anak-anak jadi menghafal juz amma. Ini bagus. Kalau ada yang ekspresi kebahagiaannya pejurakan sampai lupa sholat zuhur, sholat asar, ini yang perlu diperbaiki. Ekspresi kebahagiaannya yang disalahkan bukan peringatan maulidnya. Gara-gara oknum setiap peringatan maulid lalai sholat. Gara-gara oknum setiap peringatan maulid ada budaya minum-minuman keras. Lu jangan salahkan peringatan maulidnya, salahkanlah oknumnya. Yang selanjutnya, lalu ekspresi kebahagiaannya dengan mengundang, dengan dia lomba niki, apa ada tuntunannya? Kan kita cuma disuruh bahagia. Ya bahagia, ditanya bahagia dengan Nabi, bahagia, selesai sudah. Kenapa Anda perlu ngundang-undang? Kenapa Anda perlu bikin lomba? Kenapa Anda ajak saudara, teman, sahabat makan-makan? Ada enggak dalilnya? Ada. Ekspresi kebahagiaan dengan melakukan kebaikan, dengan mengingat kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW ini, ada hadisnya dalam Sahih Bukhari. Ekspresi kebahagiaan dengan melakukan kebaikan, bukan hanya bahagia sudah bahagia, wah selesai. Mana lalu dalil bahagia orang nih bikin dulang, bahagia orang nih namatang, bahagia orang ini dia ada khataman Quran. Artinya mengekspresikan kebahagiaan dengan kebaikan. Ada enggak dalilnya? Ada. Ketika Abu Lahab disebutkan dalam Sahih Bukhari ini mengatakan bahwa Suwaibah adalah budaknya Abu Lahab yang ketika disampaikan kepada dirinya bahwa istri Abdullah bin Abdul Muthalib melahirkan seorang anak laki-laki. Nah seperti ini dirinci dia, melahirkan seorang anak laki-laki. Abu Lahab berbahagia. Lalu ekspresi kebahagiaan Abu Lahab itu dengan memerdekakan Suwaibah. Dan dengan dimerdekakannya Suwaibah bisa menyusui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ekspresi kebahagiaan yang melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Ekspresi kebahagiaan Abu Lahab tidak hanya dia tertawa, tidak hanya dia berseri-seri, tapi dia wujudkan kebahagiaan dengan memerdekakan Suwaibah. Ini kebaikan. Kebaikan dilakukan sama Abu Lahab memerdekakan Suwaibah, menyebabkan Suwaibah bisa melakukan kebaikan lainnya, yakni menyusui baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika diperlihatkan kondisi Abu Lahab setelah dia meninggal dunia, ditanyalah dia oleh keluarganya, bagaimana kondisi Abu Lahab? Dia mengatakan, saya tidak mendapat bagian apapun kecuali saya diberikan sedikit air minum gara-gara saya menyelamatkan atau membebaskan Suwaibah ketika dia menginformasikan kelahiran Muhammad.
Ini Abu Lahab. Nah ini hadis, ayat selesai sudah. Kalau kaul ulamanya kan beda-beda kita. Karena ada yang baca. Kalau yang tidak maulid, ini biasa salah satu ulamanya adalah Bin Bas. Afwan ya, Bin Bas. Kalau Syekh Bin Bas menjelaskan hadis tentang Nabi puasa Senin Kamis itu bukan dalil peringatan maulid itu katanya. Itu dalil kita puasa hari Senin, titik. Bukan. Oh iya, yang ngikut penjelasan beliau enggak apa-apa, jangan sudah maulid. Tapi selain beliau ini ada namanya Imam Suyuti, ada namanya Ibnu Katsir, ada imam-imam lainnya yang ketika ditanya gimana kita peringatan maulid, oh iya boleh-boleh saja. Dan ingat, peringatan maulid itu enggak wajib loh. Nanti sudah gara-gara peringatan maulid, dia ada maulid susah sudah. Ya dekku semel, dekku maulid, jangan. Si harus sudah dek semel nih, dekku semel, dekku berjamaah. Namun dia ada maulid enggak apa-apa. Enggak apa-apa enggak maulid. Apalagi niki musim pandemi marah-arana. Tapi kalaupun kita maulid, insya Allah, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Tidak akan ada ganjaran orang-orang baik ini akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, niki yang perlu yang sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, tetapi singkat saja yang sampaikan niki. Mudah-mudahan niki dengan momentum peringatan Maulid Pelunggu yang kesekian kali niki, kebetulan tiang di pesantren niki ada program dengan anak-anak namanya Gagah. Gagah niki singkatan dari 3A. Menghadapi akhir zaman marak niki senjata kita 3A niki bapak-bapak ibu. Susah ekonomi kita, jadi karyawan dipecat, punya usaha bangkrut. Mari kita sambut sudah hari-hari akhir kita menuju perjumpaan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan banyak-banyak perbaiki diri kita, dan salah satunya dengan program 3A niki. 1. Rajin berjamaah. Pokok sekarang dan yang sudah salut sama pelunggu niki. Yang belum rajin berjamaah, rajin berjamaah. Tidak bisa ke masjid di rumah sama keluarga, tidak bisa di rumah di tempat kerja. Pergi ke epicentrum, pergi ke mall, dengar azan, usahakan berjamaah. Sekurang-kurangnya berdua, yang penting berjamaah. Pokok semangatnya rajin berjamaah. Utamanya di masjid, tidak bisa di masjid, musola, yang penting berjamaah. Di rumah, yang penting berjamaah. Di toko, yang penting berjamaah. 2. Rajin tilawah, rajin baca Quran. Ya wah, tahu nyelem orang atin kita baca Quran. Dan usahakan pakai target. Kita baca Quran asal buka, biasa kita tidak punya semangat. Tapi usahakan pakai target. Artinya judulnya Al-Fatihah, cuma Al-Baqarah selembar. Esoknya lembar berikutnya, esok lembar berikutnya. Itu paling rasanya istiqomah. Tiba-tiba kemudian heran, Masya Allah, wah setengah bungkul mau membaca. Luar biasa kejutannya. Dan yang terakhir, rajin puasa sunnah. Latih diri supaya kita jangan disalahkan. Oh, pokok peringatan Maulid berdulangan ya, rajin pas puasa jangan latih diri puasa sunnah. Insya Allah dengan kita bisa laksanakan niki, dunia niki akan diberikan kita mudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan nanti ketika kita meninggalkan dunia niki dalam keadaan husnul khotimah, dan dalam penantian kita di alam barzah kita mendapatkan nikmatnya kubur. Demikian yang bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila sabilil falah wal muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.